Pemirsa, MPR RI resmi mencabut 3 ketetapan yang berkaitan dengan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Abdurrahman Wahid. 3 TAP MPRS ini tidak berlaku lagi hingga nama baik ketiga presiden yang berakhir dengan penggulingan kembali dipulihkan. Lalu bagaimana perjalanan ketiga TAP MPR tersebut hingga akhirnya dicabut oleh MPR dan apakah keputusan yang dilakukan MPR ini sudah sesuai? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik dari BRIN, Asfi Warman Adam. Selamat pagi, Pak Asfi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Asfi, dari analisa Anda, sebenarnya apa pertimbangan dari MPR ya untuk mendorong menghapuskan nama ketiga presiden dari TAP MPR dan apa pertimbangan dari parpol-parpol yang mendorong juga? Sebetulnya apa yang terjadi di MPR itu sudah diberitakan secara keliru oleh media massa. Karena MPR yang sekarang ini tidak berhak, tidak mempunyai kewenangan untuk membuat TAP gitu. Padahal penghapusan sebuah TAP MPRS ataupun TAP MPR itu dilakukan dengan pembuatan TAP yang baru oleh MPR. Dan MPR yang sekarang itu tidak berhak lagi membuat TAP itu. Jadi yang dilakukan oleh MPR beberapa hari yang lalu itu hanyalah memberikan penegasan bahwa sesuai dengan TAP nomor 1 tahun 2003, ketentuan atau TAP MPR nomor 33 tahun 67 yang menyangkut Presiden Soekarno itu memang dinyatakan en mali, sudah terjadi, sudah tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan ketentuan atau TAP MPR mengenai Presiden Abdurrahman Wahid, itu juga dinyatakan en mali, sudah tidak berlaku lagi. Jadi MPR yang sekarang itu hanya menegaskan secara administratif bahwa kedua TAP itu memang sudah tidak berlaku lagi. Dan tapi yang juga ditafsirkan atau diberitakan secara keliru bahwa TAP nomor 11 tahun 98 mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu masih berlaku gitu. Dan tadi saya mendengar juga bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo itu mengatakan tidak mencabut atau tidak mencoret nama Soeharto, tapi hanya mengatakan bahwa secara diri pribadi Presiden Soeharto sudah selesai melaksanakannya. Yang dimaksudkannya itu adalah bahwa Presiden Soeharto sudah meninggal, mantan Presiden Soeharto sudah meninggal, dan karena itu tidak bisa lagi dituntut secara hukum. Itu saya kira itu yang disampaikan gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan pencabutan TAP MPR ataupun pencabutan atau pengubahan TAP itu gitu. Jadi sekali lagi ada kurangnya pemberitaan yang kurang tepat dari pencabutan TAP MPR terkait dengan putusan perundangan terhadap Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur ini, Pak. Karena yang dikeluarkan oleh apa yang diputuskan oleh MPR yang sekarang ini hanyalah informasi atau penegasan administratif gitu, bahwa TAP yang menyangkut Presiden Soekarno, TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu memang sudah tidak berlaku. Demikian juga dengan TAP mengenai Presiden Abdurrahman Wahid, karena itu juga sudah tidak berlaku lagi. Sementara itu TAP MPR mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang di dalamnya itu menyebut nama mantan Presiden Soeharto itu ya, masih berlaku sampai sekarang gitu. Oke, nah kalau begitu Pak Asfi, sebenarnya pertimbangannya apa untuk kembali menegaskan untuk tingkat administratif di MPR ya? Karena kan sebelumnya kalau untuk Soekarno kan sudah dapat gelar pahlawan nasional ya. Jadi apa yang menjadi penegasan dari MPR sendiri? Mengapa saat ini? Saya kira ini kan kesempatan terakhir bagi MPR untuk melakukan sesuatu ya, sesuatu yang seolah-olah menyelesaikan persoalan pada masa lalu. Namun menurut saya itu hanya mengulang saja penegasan yang memang sudah dikeluarkan oleh MPR pada tahun 2003 gitu. Jadi TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu menganalisis, menilai semua TAP MPR yang demikian banyak dari tahun 60 sampai tahun 60, dari tahun 60 sampai tahun 2002. Jadi dari semua atau puluhan TAP itu ada TAP yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, ada yang masih berlaku. Misalnya TAP nomor 25 mengenai pembubaran PKI itu masih berlaku. Demikian juga ada TAP
yang dinyatakan en malih gitu. En malih itu maksudnya sudah final, sudah tidak berlaku lagi, seperti TAP mengenai pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, TAP nomor 33 tahun 67. Demikian juga TAP yang menyangkut Presiden Abdurrahman Wahid gitu. Pak Asfi, untuk pemberitaan penghapusan nama Presiden kedua Soeharto dari TAP MPR seperti apa menurut Anda? Saya melihat tidak ada yang dihapuskan di situ gitu, karena kalau kita mendengar secara langsung ya apa yang disampaikan oleh Ketua MPR di situ hanya menegaskan bahwa Presiden Soeharto itu sudah menjalankan TAP itu, dalam arti bahwa beliau itu sudah meninggal, dan karena meninggal itu tidak bisa lagi dituntut secara hukum. Itu saya kira itu yang disampaikan. Kita tahu bahwa Presiden Soeharto itu sudah diajukan pengadilan, namun kemudian kejaksaan itu mencabut penuntutan atau menghentikan penuntutan karena sakit yang permanen. Tetapi itu sudah terjadi gitu, itu sudah dijalankan gitu. Jadi menurut pandangan saya tidak ada yang dicoret dari TAP itu, karena TAP itu juga tidak bisa diganggu gugat lagi gitu. Iya, karena memang jika benar nama Pak Harto ini diputihkannya, momentum diputihkannya nama Pak Harto dari apalagi pencabutan nama Pak Harto ini nanti diiringi juga dengan wacana pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Pak Harto ini yang banyak dikritisi oleh banyak pihak, Pak. Ya, itu yang bermasalah gitu. Kenapa? Karena saya ingatkan kembali bahwa TAP nomor 11 tahun 98 itu sangat-sangat penting. TAP itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan sekarang ini nepotisme itu juga sudah semarak itu. Dan oleh karena itu maka TAP ini sangat-sangat menjadi basis, menjadi dasar untuk penegakan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN itu. Walaupun di situ ditegaskan juga siapapun, termasuk presiden, apakah Presiden Soeharto ataupun juga presiden yang lain, walaupun tidak disebut di situ, juga harus lepas atau bebas dari nepotisme gitu. Oke, nah Pak Asfi, kan tadi kita juga dengar sebelumnya ya ada pernyataan dari Ketua Umum PKB ya, Muhaimin Iskandar, yang mengatakan bahwa memang ia meminta kepada MPR untuk menghapuskan nama Gus Dur dari TAP MPR sebelumnya. Berarti untuk saat ini jika memang tidak dihapuskan, hanya adanya penegasan dari MPR, parpol ini tidak menghapus ya, tidak ada permintaan menghapus dari MPR sendiri? Tidak bisa dihapus gitu, karena TAP itu sudah dinyatakan oleh MPR pada tahun 2003 itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Cuma yang menjadi persoalan itu adalah TAP nomor 33 tahun 67 menyangkut Soekarno, itu pertimbangannya di situ, dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Soekarno membantu gerakan 30 September. Ini yang menjadi bermasalah. Pertimbangannya bukan isi TAP-nya yang mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Nah, tapi kemudian dengan diangkatnya Soekarno sebagai pahlawan nasional untuk kedua kalinya pada tahun 2012, saya kira nama Soekarno sudah diputihkan, sudah direhabilitasi, karena salah satu persyaratan dari pahlawan nasional itu adalah tidak pernah berkhianat kepada negara. Dan itu berarti bahwa tudungan bahwa Soekarno membantu G30S itu tidak benar gitu. Lalu kemudian yang menyangkut presiden yang lain, dinyatakan juga bahwa pergantian kekuasaan itu sudah terjadi. Ini menyangkut juga Habibie. Habibie misalnya ditolak pertanggungjawabannya, dan itu TAP itu juga dinyatakan mali sudah terjadi gitu. Walaupun tidak disebutkan apa alasan menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie misalnya. Demikian juga dengan Gus Dur. Hanya masalahnya di dalam atau yang menyangkut Abdurrahman Wahid, di dalam TAP-nya itu juga disebutkan bahwa Abdurrahman Wahid itu melanggar haluan negara gitu. Itu yang menjadi persoalan gitu. Ya, Pak Asfi, jika memang ternyata memang ada pencabutan TAP MPR terkait dengan putusan perundang-undangan terhadap Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur ini, bukankah ini menjadi suatu angin segar
khususnya bagi dunia yang melihat bahwa ini presiden-presiden Indonesia 3 nama ini memang dulu digulingkan dan ini sekarang dicabut semacam itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sekali lagi TAP itu kan tidak dicabut, tapi dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, baik mengenai Soekarno maupun juga mengenai Presiden Abdurrahman Wahid. Tetapi mengenai Soeharto, TAP itu masih berlaku karena Presiden Soeharto itu namanya ada di dalam TAP tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, dan TAP itu masih berlaku, relevan dan sangat dibutuhkan sekarang itu untuk mendorong pemberantasan korupsi dan nepotisme. Oke, berarti memang segala tuduhan-tuduhan untuk para presiden seperti untuk Gus Dur tadi ya, untuk menyalahgunakan ataupun tidak mengikuti aturan dari negara ini tidak terbukti gitu ya Pak Asfi ya? TAP itu sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Jadi itu yang apa namanya itu yang perlu dicatat. TAP mengenai Gus Dur maupun mengenai Soekarno itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, sekarang tinggal kan penafsiran dari TAP itu. Tetapi khusus mengenai Soekarno, dengan diangkatnya Soekarno sebagai pahlawan nasional, saya kira persoalan yang menyangkut Presiden Soekarno itu sudah selesai. Dalam arti nama baiknya sudah dipulihkan gitu. Jadi menurut hemat saya sekarang pemulihan nama baik itu dengan penulisan sejarah tentang presiden-presiden Indonesia itu. Tapi ya saya ingin mungkin mengajak masyarakat Indonesia, apalagi di sini ada Pak Asfi, agar melihat lebih jauh dan lebih fokus kenapa berita ini muncul. Semuanya seolah ingin menciptakan suasana yang lebih harmonis lagi, khususnya terhadap nama-nama mantan presiden ini, Pak. Betul gitu. Jadi dalam pada akhir masa jabatannya MPR itu ingin memberikan pesan atau kesan bahwa TAP yang menyangkut pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto maupun penyerahan kekuasaan dari Abdurrahman Wahid itu sudah terjadi, sudah apa namanya sudah berlaku gitu. Tetapi yang juga sangat penting itu bahwa TAP mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu masih berlaku gitu, dan itu yang sangat penting gitu. Saya kira secara apa namanya itu secara tidak sengaja barangkali ya Ketua MPR itu menekankan kembali gitu pentingnya apa namanya TAP mengenai penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN itu yang saya kira bisa diambil ya apa hikmah yang tersirat dari apa yang terjadi di MPR itu, bahwa TAP mengenai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN itu masih berlaku termasuk juga terhadap presiden gitu. Iya, Pak Asfi, dengan adanya penegasan dari TAP MPR tidak berlaku lagi dan ada pengembalian nama baik untuk para mantan presiden ini, apakah kedepannya ini menjadi persepsi publik juga bahwa orang nomor 1 di Indonesia ini tidak bisa diadili, tidak bisa tersentuh begitu ke depannya? Iya, sekali lagi dengan TAP nomor 11 tahun 98 yang masih berlaku itu, siapapun ya, baik presiden pun juga bisa diadili gitu kalau terlibat di dalam korupsi dan nepotisme. Saya kira kita ambil itu yang pesan yang dari apa yang terjadi di MPR belakangan itu, bahwa presiden yang akan datang pun juga tidak boleh melakukan korupsi dan nepotisme. Baik, terima kasih Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik BRIN, Bapak Asfi Warman Adam telah berbagi bersama kami. Selamat. Ya, terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.